Baiklah hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Badan Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata Garut, kepada yang terhormat Bapak Haji Arya Santana, Sarjana Hukum, Magister Ilmu Komunikasi, kami persilakan. Bapak Ibu anggota Dewan atau Ketua DPRD Kabupaten Garut dan para anggota Dewan Kabupaten Garut periode 2019-2024 yang sama-sama kita hormati, Pak Ketua Pemerintah Kabupaten Garut, juga yang kami hormati dan kami banggakan Kepala LDT Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Profesor Dr. Uman Suherman, ASMPD. Terima kasih Pak sudah mengikuti acara dari awal sampai akhir. Sedianya saya rasa cukup, saya bilang sambutan dari Pak Bupati kurang bagaimana, dari Dr. Anu juga kurang bagaimana. Saya rasa cukup, ternyata dari atas izin dan keterangan dari Profesor Uman Suherman beserta beliau, yayasan wajib untuk memberikan sambutan di acara wisuda ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam menghadiri acara yang penting dan amat membahagiakan kita semua. Ini acara sidang terbuka syarat Sekolah Tinggi Hukum Garut dengan acara tunggal pengangkatan lulusan sarjana Sekolah Tinggi Hukum Garut tahun akademik 2019-2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya atas nama pribadi Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Puspita yang pertama menyampaikan ucapan selamat dan sukses atas semua prestasi yang telah ditunjukkan, sehingga saudara-saudari berhasil menyelesaikan studi secara baik dengan meraih gelar kesarjanaan bidang ilmu hukum yang ada di Sekolah Tinggi Hukum Garut yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Tentunya ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh keluarga, orang tua dan atau orang tua wali atas kesuksesan yang diperoleh putra putri Bapak Ibu sekalian, karena prestasi dan pencapaian yang mereka dapat ini tidaklah terlepas dari peran serta dan pengorbanan Bapak dan Ibu dalam membimbing dan membina mereka di lingkungan keluarga. Para wisadawan wisudawati, undangan dan hadirin yang kami hormati, marilah kita maknai acara pelantikan lulusan sarjana kali ini bukan hanya sebagai acara seremonial belaka, tetapi sebagai pertanda atas pencapaian keberhasilan seseorang dalam meraih gelar akademik. Terlebih lagi, pelantikan lulusan sarjana ini harus dijadikan momentum kesuksesan yang diperoleh para wisudawan wisudawati sebagai langkah awal kalian mencapai tujuan selanjutnya. Hal mana tugas dan tantangan yang akan dihadapi tentunya lebih berat dibanding masa-masa pembelajaran di lingkungan kampus selama ini. Oleh karena itu, hendaknya disadari bahwa keberhasilan yang dirayakan pada hari ini tidak lain adalah suatu langkah awal dari perjalanan panjang saudara-saudara dalam menggapai harapan dan cita karir ke depan. Wisudawan-wisudawati yang saya cintai dan tentunya kita banggakan, setelah meninggalkan dunia akademik, saudara-saudari akan memasuki kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih luas, lebih keras, sekaligus akan menghadapi tantangan yang semakin berat. Menghadapi tantangan tersebut, saudara tidak boleh hanya mengandalkan pada jasa belaka, tetapi kompetensi dari proses perolehan jasa tersebut haruslah selalu ditumbuh kembangkan melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan diri secara lebih kreatif dan inovatif, sebagaimana tuntutan dunia kerja saat ini, termasuk di dalamnya penguasaan informasi dan kemampuan berorganisasi yang handal. Selain itu, saudara juga dituntut mempunyai kepribadian dan etika berkomunikasi yang baik serta attitude atau sikap yang baik yang merupakan salah satu kunci sukses untuk masuk ke dunia kerja. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, berkenaan dengan hal tersebut, izinkan saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata dan sekaligus orang tua dari seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Hukum Garut untuk dapat memberikan sedikit pesan moral kepada kita semua, khususnya kalian para wisudawan dan wisudawati yang sebentar lagi akan membawa tanggung jawab yang besar di masyarakat dengan menyandang gelar kesarjanaan ini. Sebagai sarjana hukum di Indonesia, Jawa Timur dan Kabupaten Garut pada khususnya, tentu pada masa-masa serba sulit tidak diakumulasi berbagai persoalan global dan regional maupun sektoral. Pertama dan utama, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, marilah sama-sama kita junjung tinggi azas saling harga menghargai dan saling menghormati sesama anak bangsa. Ketiga, marilah kita terus memperbaiki diri dengan selalu menjunjung tinggi integritas pribadi sebagai manusia yang beriman dan bertakwa, berilmu dan berperadaban, dengan selalu menjaga etika dan kehormatan diri masing-masing, agar kita mampu lolos dari ujian terberat bangsa ini.
yaitu dekadensi moral dan peradaban. Wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, keharusan untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kualitas saudara-saudara seiman sebangsa dan tanah air adalah menjadi suatu keniscayaan. Selain untuk memenuhi perintah agama, kita tidak boleh cepat berpuas diri dan terlena oleh apa yang sudah kita raih. Kalian akan berhadapan dengan sejumlah tantangan yang berat di masa yang akan datang. Persaingan yang semakin tajam, berbagai dampak negatif media sosial akibat kemajuan teknologi informasi yang makin dahsyat dan tantangan lain. Apapun tantangan yang badai di depan mata kalian, kami selaku orang tua tidak akan pernah was-was, khawatir sedikit pun akan masa depan kalian yang insya Allah pasti akan lebih baik dari saat ini. Sejauh kalian tetap berpegang pada tiga hal yang pertama pesankan tadi. Ingat dan janganlah integritas dibutuhkan oleh siapapun, tidak hanya pemimpin, namun juga kita yang memimpin. Masyarakat membutuhkan jaminan bahwa pemimpin mereka dapat dipercaya. Jika mereka terpaksa harus menjadi pengikutnya, mereka akan merasa sangat yakin jika sang pemimpin memperhatikan kepentingan setiap anggota yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin juga harus menaruh kepercayaan bahwa setiap anggota tim yang dipimpinnya melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Pemimpin dan yang dipimpin sama-sama mengetahui bahwa mereka akan menepati janji-janjinya dan tidak pernah luntur dalam komitmennya. Orang yang hidup dengan integritas tidak akan mau dan mampu untuk mematahkan kepercayaan dari mereka yang menaruh kepercayaan pada dirinya. Mereka senantiasa memilih yang benar dan berpihak pada kebenaran. Jack Welch dalam bukunya yang berjudul ini mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki integritas apabila mengatakan kebenaran, mereka akan selalu memegang kata-kata. Mereka bertanggung jawab atas tindakan-tindakan di masa lalu, mengakui kesalahan dan kemudian mengoreksinya. Mereka mengetahui dengan pasti setiap hukum yang berlaku di negaranya dan dalam dunia industrinya, perusahaannya, baik yang tersurat maupun tersirat, dan mereka mentaatinya. Mereka bermain untuk menang secara bersih sesuai peraturan yang berlaku. Itu harapannya. Integritas merupakan salah satu atribut yang harus dimiliki seseorang. Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan konsistensi dari semua tindakan nilai-nilai, metode, ukuran, dan prinsip-prinsip. Orang berintegritas berarti dia memiliki pribadi yang jujur, memiliki karakter yang kuat. Integritas tersendiri berasal dari kata Latin integer, yang berarti sikap yang teguh dalam menjaga prinsip-prinsip kebenaran. Mereka tidak akan mau korupsi dalam arti yang seluas-luasnya, dan integritas itu sendiri menjadi fondasi yang melekat pada diri mereka sebagai nilai-nilai moralnya. Adapun mutu atau kualitas menentukan persatuan yang utuh sehingga memiliki berbagai potensi dan kemampuan tersebut akan memancarkan perubahan seperti dunia. Seperti kalian lihat tadi, pendiri kita almarhum Haji Muhammad Garis Putra, hanya itu yang kita lakukan, hanya itu yang diwariskan. Camkan dari soal integritas. Hadirin undangan yang berbahagia, banyak hal yang ingin kami titipkan kepada para wisudawan dan wisudawati. Banyak harapan yang ingin kami gantungkan di benak mereka, tapi hanya satu yang ingin kami tanamkan, yaitu kejujuran. Kejujuran dalam setiap langkah, tingkah, dan laku. Mulai saat ini hadiran ke depan, agar kita masyarakat Garut dan bangsa ini mendapatkan manusia-manusia Indonesia yang seutuhnya, yang beriman dan bertakwa, yang berjiwa Pancasila dan yang berkeadilan, yang mampu membawa kita semua ke alam Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Undangan dan hadirin yang saya hormati, menyikapi harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi swasta, saya berharap Sekolah Tinggi Hukum Garut secara konsisten terus meningkatkan kualitasnya. Peran Sekolah Tinggi Hukum Garut tidak hanya memberikan proses pembelajaran kepada peserta didik saja, tetapi saya berharap Sekolah Tinggi Hukum Garut sebagai perguruan tinggi swasta semakin dipercaya masyarakat dengan menjalankan proses belajar mengajar secara benar dan taat asas sesuai dengan misi dan misinya. Tidak hanya sesuai dengan sasaran mutunya saja, tetapi harus dapat menunjukkan karya baktinya yang bisa dirasakan sesuai tuntutan dan kebutuhan dan hukuman masyarakat. Para wisudawan yang saya cintai, pada kesempatan ini pula saya atas nama pribadi maupun badan yang mengurus Yayasan Pendidikan Puspita Intan Permata menyampaikan penghargaan yang tinggi, yang setinggi-tingginya, dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada saudari Dr. Hajah Anil Nurjana SMA selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum Garut beserta jajarannya dan para pendahulunya yang telah mengerahkan tenaga dan pikiran selama ini sehingga dapat menghasilkan alumni dengan daya saing tinggi yang dapat membawa nama baik dan meningkatkan citra nama Sekolah Tinggi Hukum Garut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita petunjuk dan kekuatan sehingga kita mampu menjalani kehidupan yang fana sampai akhir dengan jernih dan bersih dan bertahan. Kepada para wisudawan wisudawati, kiranya perlu disadari bahwa iman dan ilmu itulah yang tidak bisa berjarah oleh siapapun, dan kita membutuhkan kaum intelektual yang mau menerapkan iman dan ilmunya untuk kesejahteraan masyarakat luas. Izinkan saya berpesan untuk kita semua agar dapat benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup di tengah-tengah glamornya dan juga pembutanya kehidupan materialistik dan hedonisme.
Akhirnya untuk menutup sambutan ini, pada para wisudawan dan wisidawati sekalian saya ucapkan selamat dan saudara-saudara-saudari mari berdoa dan selamat kami dalam masyarakat untuk memulai langkah pengabdian lebih lanjut, hadapi tantangan dengan kemampuan dan keterampilan yang selalu terasa dan digunakan dari waktu ke waktu. Semoga kebanggaan ini menjadi guru saat sekolah tinggi hukum Garut saat ini dapat membawa para wisudawan sejawati menjadi hambanya yang syarat dengan kemaslahatan di mana pun berada. Gara-gara selalu nama baik yang mengatur dengan sepenuh hati, menjadilah alumni sekolah tinggi hukum Garut yang membanggakan. Selamat berkarya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin tamu yang kami hormati, selanjutnya sambutan dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 yang terhormat Bapak Profesor Dr. Umar Suherman SPP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina yayasan, pengawas dan pengurus yayasan yang saya hormati, Ketua STH Garut, para wakil ketua, Ketua Prodi, Pak Biro, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, pimpinan daerah baik sipil maupun militer yang mohon dengan maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati, senior saya, kerabat, sahabat yang sampai saat ini setia menemani saya, Pak Rektor Unika yang saya hormati, Bapak Ibu, keluarga besar, wisudawan-wisudawati yang berbahagia, dan saudara-saudara para wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kali saya hadir di acara STH Garut. Biasanya kalau mengundang kepala itu 3 bulan sebelum wisuda. Kenapa? Bukan melihat besar dan kecilnya sebuah kampus, tapi saya lebih mengedepankan siapa yang mengundang paling dahulu. Tapi karena ikatan emosi, saya tidak bisa melupakan bahwa saya orang Garut, saya kelahiran Cisurupan. Akhirnya yang 9 PTS saya sisihkan, maka saya memilih sekolah tinggi. Mudah-mudahan ini sambutan yang terakhir ya. Oke. Karena dari tadi sudah banyak sambutan, wisudawan inginnya cepat selesai, foto bersama, kemudian makan bersama di rumah makan. Ya. Insya Allah saya tidak akan panjang lebar sambutan, sudah banyak yang disampaikan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada STH yang sudah menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda. Tadi dikemukakan 70 yang diwisuda, maka saya mengucapkan selamat kepada yang terbaik, selamat juga kepada nilainya yang tidak baik, selamat kepada yang tercepat, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah susah selesai. Nah Pak, karena yang susah selesai ini jadi donatur tetap pada STH. Saya harap STH satu-satunya ilmu hukum yang ada di Garut, tidak ada program studi hukum di perguruan tinggi yang lain. Maka saya menginginkan pada saat Anda ditanya apakah Anda lulusan PTS atau lulusan PTN, jawab dengan pasti, jawab dengan sebuah keyakinan, dan jawab juga dengan sebuah harapan. Saya lulusan sekolah tinggi hukum yang berkualitas. Itu pula yang memberanikan saya untuk menyatakan, yang pertama, karena prodi ini terakreditasi sangat baik, karena sekolah tinggi hukum ini terakreditasi sangat baik, maka ijazah yang sudah Anda dapatkan secara hukum legal dan insya Allah akan diakui di masyarakat. Amin. Seorang mahasiswa yang berhasil, mohon maaf, tidak cukup dia sukses mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen,
Tidak cukup dia mendapatkan IPK dengan menjawab setiap persoalan yang datang dari dosen, tetapi ilmu yang Anda dapatkan pada saat di bangku kuliah, begitu sekarang kita wisuda, sebentar lagi Anda di masyarakat, tidak lagi bertemu dengan dosen-dosen Anda, maka ilmu itulah yang harus menjadi solusi bagi kehidupan Anda dan masyarakat. Uman Syahirman sebagai lulusan terbaik, IPK 4, maka orang tidak mengapresiasi dengan tepukan tangan, tapi semuanya serempak untuk mengatakan, ya. Kenapa weh? Karena teman-teman tahu, Uman Syahirman mendapat IPK 4 bukan hasil kerja sendiri, tapi hasil subsidi silang. Silang kanan, silang kiri, silang depan, dan silang belakang. Saya katakan, kalaupun itu dilakukan Anda waktu jadi mahasiswa, masih dimaafkan. Tapi kalau sudah di masyarakat, tidak bisa. Anda membawa diri sendiri, Anda membawa keluarga, Anda membawa alma mater. Bahkan saya boleh mengatakan, apabila Anda cinta terhadap alma mater yang sudah membesarkan Anda dan pada hari ini menjadi orang terhormat, maka lulusan itu harus menjadi duta promosi yang terbaik bagi alma mater. Promosi yang terbaik dari alma mater, tidak usah minta ke ketua STH untuk membagikan brosur. Bagikan brosur STH penerimaan mahasiswa baru, itu brosur hanya akan memiliki nasib seperti yang membagikan brosur di perempatan jalan. Sok pengobatan alternatif pakai brosur, paksa dicopot kan? Dibaca enggak? Langsung kerbau asupkan apa sampai hati sekolah tinggi yang punya martabat ini brosurnya, begitu kan? Tidak usah membentangkan spanduk kalau STH itu menerima mahasiswa baru. Cukup tunjukkan perilaku Anda sebagai lulusan yang terbaik sehingga orang lain mengatakan luar biasa. Anda perilakunya teratur, ke orang tua teratur, bahkan ke orang tua kalau walaupun saya tahu Anda orang ilmu hukum, jangan berinteraksi dengan orang tua menggunakan hukum. Iya, sekolah teh, ya, ini tak sakit bantuan, hati-hati mama. Ini ada pasal, ya nggak bisa gitu lah. Kenapa? Tolong dicatat dan tolong diingat. Boleh Anda tanya ke Pak Rektor Uniga. Dalam setiap kesempatan saya wisuda, saya menunjukkan sebuah pengakuan. Yang pertama, Uman Syahirman itu boleh profesor, Uman Syahirman itu boleh jadi seorang pejabat, tetapi harus ingat dalam hati kita, tidak mungkin saya bisa begini kalau orang tua saya tidak luar biasa. Ya, orang tua saya bukan profesor, orang tua saya tidak seperti pendiri yayasan ini pejabat, orang tua saya tidak lulus sarjana, orang tua saya tidak lulus SMA, orang tua saya tidak lulus SD, orang tua saya hanya lulusan sekolah kaya, tapi ternyata dia punya kecerdasan yang luar biasa. Buktinya apa? Buktinya dia menyekolahkan saya dan memaksa saya harus tetap sekolah. Ada sebuah dialog yang sangat indah dan menunjukkan kalau ibu itu sangat cerdas. Saya sudah pernah sampaikan di Uniga. Satu saat saya ditelepon oleh keponakan saya, AA, manggilnya AA, karena memang sejak bayi hidupnya dengan saya. Amah sakit. Terus saya katakan dalam telepon saya itu, Is, tolong cepat bawa ke dokter, nanti ku AA uangnya ditransfer. Wih, profesor bawa duit kan? Tolong nanya ke duit saha, apa kenal bawa duit kan? Iya. Ternyata ibu dari kejauhan menjawab telepon saya. Kemungkinan lo cerita apa yang dia katakan. Hujan, tekedah transfer, engalui amah hoyong tenang. Saya sedang mimpin rapat, maka saya tutup pintu rapat. Saya katakan pada staf saya, rapat saya akan tutup, dilanjutkan besok karena ibu saya memanggil saya dan saya melihat rapat sudah akan menghasilkan yang terbaik. Jadi tinggal Anda lanjutkan. Gitu. Kenapa ibu tepuk tangan? Jangan-jangan ibu suka nelpon ke anaknya, jawabannya, Mama, maaf, dia menuju rapat. Oh, sok kebalagaan. Iya betul. Saya waktu itu 8.30 malam pulang ke Cisurupan. Ternyata ibu dalam keadaan sedang bugar. Saya tidak suruh kalau ibu bohong. Enggak, ternyata kehadiran
seorang anak yang ditunggu oleh ibunya, maka dia lebih menjarab dari obat yang diberikan oleh seorang dokter. Jadi hati-hati, apalagi Anda adalah lulusan ilmu hukum. Anda tahu hukumnya menghormati orang tua, Anda tahu hukumnya membahagiakan orang tua, Anda tahu hukumnya ridho Allah itu hanya akan datang pada saat keridhoan orang tua itu ada. Begitu saya ketemu dengan beliau, aman, taman, ya cerita damang mata kewakilan yang panggil bungku. Ya udah, ternyata beliau bukan hanya sehat sedang bugar dengan anaknya datang, tapi beliau juga memasakkan makanan kesukaan saya. Walaupun saya sudah di kota, tetap makanan saya adalah makanan kampung. Sayur kacang, belum pete, sambal terasi, belum pedak. Wih, sudah ayunannya. Pedo pisan. Jam berapa itu? Pukul 11 malam. Saya tidak bisa mengatakan kepada ibu, aman, ilmu atau tuangan teh cocok kalau siang. Enggak. Aman, saya itu tidak biasa makan malam. Enggak. Saya itu tidak biasa makan malam, kecuali makan nasi di waktu malam. Saya makan dengan lahap. Saya pandang ibu dari sudut mata saya. Beliau sangat bahagia karena masakan yang dia masak dimakan oleh anak tercinta. Setelah itu saya mengatakan, Ma, mungkin besok tidak sampai siang, maka sebelum sholat subuh saya pulang karena pekerjaan masih belum diselesaikan. Beliau sangat bijaksana. Nggak apa-apa, yang penting sudah ketemu. Cobalah menjadi kabogo. Kakak datang terus nyebut, nggak akan lamanya, nggak pasti. Mau untuk dia. Ibu itu sangat bijaksana. Nggak apa-apa, yang penting sudah ketemu, ama sehat, kamu pun dalam keadaan sehat. Sok istirahat, bisi besok kesiangan. Apa yang dilakukan oleh ibu? Umat Suherman diantarkan ke tempat kamar peristirahatan. Beliau lupa kalau anak